Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab 5 yaitu Mikrotik Access. Nah, di sini kita masih berkaitan dengan Mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja pada materi-materi yang ada pada bab 5 ya teman-teman. Nah, di sini ada 9 materi, yaitu diantaranya yang pertama metode akses router OS, yang kedua akses router board menggunakan Winbox, kemudian yang ketiga menu hostname IP address pada Winbox, kemudian yang keempat pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, yang kelima akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, yang keenam Webfig, yang ketujuh Quickset, yang ke-8 Telnet dan SSH, dan yang terakhir konsep serial console. Oke, di sini kita langsung masuk saja pada materi yang pertama yaitu metode akses router OS ya teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung masuk pada materi yang pertama yaitu metode akses Mikrotik router OS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Nah, Mikrotik bisa diakses melalui router OS atau perangkat yang menjalankan router OS tersebut atau biasa dikenal dengan router board teman-teman. Dan cara akses Mikrotik ini menggunakan real device ataupun menggunakan router OS yang kita install di PC. Nah, jadi setelah perangkat Mikrotik sudah tercolok ke PC, diperlukan aplikasi untuk mengaksesnya, dan cara akses Mikrotik beragam sekali ya teman-teman. Seperti kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remove server telnet atau SSH, kemudian Winbox, FTP, API, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk saat ini yang sering digunakan adalah nanti kita akan menggunakan Winbox ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ini keyboard, serial console, remove server telnet atau SSH. Untuk cara mengakses Mikrotik itu ada berbagai macam. Nah, seperti ini itu kebanyakan user menggunakan aplikasi Winbox ya teman-teman. Untuk mengakses Mikrotiknya, teman-teman ketika kita berhasil pertama kali Mikrotik, maka kita akan ada informasi router OS di konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalian bisa reload atau memutar ulang saja. Dan selain Windows ini itu ada juga FTP ya teman-teman, dimana ini berfungsi untuk mengambil data di Mikrotik, atau kita bisa juga mengambil API atau aplikasi programming interface yang dimana bisa biasanya digunakan untuk mengconnect word programming atau menghitung. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan Quickset, website yang berbasis HTTP ya teman-teman. Kemudian ada juga yang menggunakan Mikrotik Tik App. Nah, jika kalian ingin mengecek Mikrotik interface-nya dan bandwidth-nya berapa secara real time, itu maka kita bisa menggunakan Mikrotik Tik App ini teman-teman. Nah, mungkin pada materi yang pertama ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang kedua yaitu akses router board menggunakan Winbox ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung masuk pada materi akses router board with Winbox. Nah, cara paling mudah mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox real device. Untuk aplikasi Winbox not available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga ya teman-teman. Antar router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC and IP address. Jadi nanti saat kita pertama kali masuk ke Winbox itu usernya itu admin, kemudian passwordnya itu blank atau kosong ya teman-teman. Karena di sini saya tidak mempunyai perangkat Mikrotik router boardnya, di sini saya sudah menggunakan Mikrotik router OS. Yang saya gunakan ini adalah virtual machine ya teman-teman. Kita bisa mengeceknya di Winbox ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengecek pada Winbox, teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu Winboxnya di Google ya teman-teman.
Oke, saya akan coba praktekkan. Nah, di sini teman-teman search saja atau ketik saja Winbox, kemudian enter. Nah, kemudian teman-teman klik yang Changelog ini. Oke, kemudian teman-teman pilih versi laptop teman-teman, Windows 64 bit ataupun Windows 32 bit. Kemudian teman-teman kemudian klik ini ya teman-teman. Nanti otomatis dia akan terdownload, atau terinstall. Tetapi karena saya sudah mendownload Winbox-nya, jadi saya tidak usah mendownloadnya ya teman-teman. Kita langsung ke Winbox-nya saja. Di sini kita langsung masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, di sini seperti ini untuk tampilan awal dari Winbox-nya teman-teman. Nah, secara default itu pada login itu adminnya itu ini admin ya teman-teman. Kemudian passwordnya itu sebenarnya kosong ya teman-teman. Tapi di sini karena saya sudah membuat password dan ini saya sudah memasukkannya ya teman-teman. Ini nah mungkin untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, di materi ini itu kita akan berkenalan atau pengenalan hostname dan IP address ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan mencoba login Winbox dengan MAC address dan IP address. Kemudian kita akan mengkonekkannya, lalu kita akan mengganti hostname-nya dan IP address-nya, atau kita akan menambahkan IP address-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja atau kita langsung ke aplikasi Oke, kita langsung masuk saja ke Winbox-nya ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita masuk ke tampilan Winbox-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk masuk ke Winbox-nya teman-teman perlu memasukkan terlebih dahulu IP address-nya ataupun MAC address-nya di sebelah sini di connect to di sini. Kemudian teman-teman masukkan loginnya admin, lalu password yang sudah teman-teman buat atau teman-teman bisa kosongkan saja. Kemudian di sini untuk karena kita akan mengganti nama dan menambahkan IP address-nya, di sini kita klik. Nah, di sini itu secara default itu namanya itu hostname-nya itu masih Mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini kita akan merubahnya. Kita klik ini, kemudian kita klik connect. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan di Winbox-nya. Kemudian di sini kita akan mengganti atau mengubah hostname-nya ya teman-teman, yang di sini masih Mikrotik ya teman-teman. Sini teman-teman bisa klik sistem, kemudian klik identity. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti, bisa ketik terserah teman-teman. Kalau saya ingin menambahkan nama saya saja, Okta. Oke, Okta. Kemudian setelah teman-teman sudah mengetik, teman-teman bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini secara otomatis dia akan langsung terubah ya teman-teman. Di sini menjadi Okta yang tadi yang Mikrotik. Oke teman-teman. Nah, di sini kita lanjut akan mendapatkan IP atau akan membuat IP. Di sini teman-teman klik IP kemudian addresses. Lalu di sini punya saya sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kenapa punya saya sudah ada IP-nya? Karena di sini saya sudah menambahkan IP atau sudah ada IP. Nah, di sini saya ingin menambahkan, klik tambah, kemudian di sini ketikkan IP yang kita ingin masukkan, yaitu saya ingin menambahkan IP versi 4, yaitu 192.168.1/24. Oke, kemudian di sini untuk header-nya saya ingin mengganti dengan header 3. Oke, kemudian kita apply, lalu kita oke. Oke teman-teman, seperti itu untuk cara mengganti hostname dan menambahkan IP address. Cukup sampai di sini untuk materi ketiga. Kita lanjut pembahasan selanjutnya.
Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari materi yang keempat, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Oke, kita langsung saja ke Winbox-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada admin. Admin ini adalah user yang digunakan untuk akses mikrotik. Kemudian di sini ada add, informasi login kita menggunakan MAC address ataupun IP address. Nah, di sini saya sudah mengganti user saya di Winbox terkait aplikasi. Di sini Okta ya teman-teman. Kemudian di sini ada Winbox, ini terkait aplikasi Winbox-nya sendiri. Kemudian di sini ada versi aplikasi Winbox-nya. Dan di sini saya menggunakan versi yang terbaru ya teman-teman. Kemudian di sini ada CHR. Di sini terdapat jenis mikrotik dan kita lanjut ke bawah ya teman-teman. Dan di sini ada session. Session ini menyimpan session Winbox kalian, seperti menu apa aja yang ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada dashboard ya teman-teman. Dashboard ini merupakan opsi Undoredo Support, mode yang digunakan untuk remote AC. Kemudian di sini ada juga menu session. Di sini kita bisa klik kanan. Di sini ya. Sini ada session, kemudian di sini kita bisa klik kanan. Oke, di sini kita bisa klik kanan, kemudian di sini terdapat add time. Add time ini waktu di mikrotik ya teman-teman. Teman-teman bisa klik untuk melihatnya. Kemudian saya tidak ingin mengkliknya ya teman-teman. Kemudian ada added. Added ini merupakan tanggal. Kemudian di sini terdapat add CPU. Add CPU ini menampilkan CPU yang digunakan. Kemudian ada memori. Memori ini merupakan RAM yang kita gunakan. Kemudian ada add uptime. Add uptime ini merupakan menampilkan seberapa lama kita mengakses Winbox-nya teman-teman. Jadi waktu untuk Winbox-nya. Oke, kemudian di sini kita lanjut, ada fitur quick set yaitu kita konfigurasi cepat teman-teman. Konfigurasi menu utama dalam satu layar, bisa digunakan untuk mikrotik dengan fitur wireless. Kemudian di sini kita X saja. Kemudian di sini ada Capsman ya teman-teman. Capsman ini dia mengontrol akses point yang lebih mengontrol satu poin yang lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Dan kita lanjut interface. Interface ini yaitu informasi interface mikrotik. Lalu lanjut bridge ya teman-teman. Bridge ini berguna untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu jaringan network. Oke. Selanjutnya di sini ada mesh. Mesh ini digunakan untuk konfigurasi HW-empty pada wireless. Dan selanjutnya di sini ada IP. Di IP ini banyak banget menu yang ada di IP ya teman-teman. Bisa konfigurasi firewall, address, dan lain-lain. Kemudian ada fitur routing seperti ini. Routing kita bisa menggunakan untuk proses melakukan routing. Dan di sini ada sistem. Di sini bisa melakukan banyak menu seperti auto upgrade, certificate, cloud, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada file. File di sini merupakan isi hard disknya mikrotik ya teman-teman. Kemudian di sini ada log.
Log itu dia mengonfirmasi terkait log kita. Kemudian di sini kita lanjut fitur radius. Radius yaitu untuk radius klien. Jadi ini untuk radius klien. Kemudian ada fitur tool atau alat. Nah, di sini fitur tool itu dia sebagai alat bandwidth test dan lain-lain. Di sini ada fitur new terminal. Nah, di sini untuk new terminal ini digunakan untuk konfigurasi secara perintah. Di sini ada kemudian ada make support.ref. Ini make support.ref ini untuk membuat file make support.ref yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting yang tidak jalan dengan baik. Oke. Sini ada exit untuk keluar ya teman-teman. Oke, untuk fitur-fitur atau menu-menu yang ada pada Winbox sudah cukup jelas ya teman-teman. Untuk cukup sampai di sini materi kali ini, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Oke, di sini kita langsung masuk saja untuk materi akses virtual router Mikrotik Pinet Lab with Winbox. Nah, untuk mengakses virtual router itu kita tidak perlu menggunakan router board ya teman-teman. Kita perlu menggunakan router OS saja. Jadi kita menggunakan virtual seperti itu ya teman-teman. Pinet Lab ini merupakan lab alat emulator jaringan paket. Persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia yaitu perangkat virtual Mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, kemudian lakukan koneksi antara ISP dengan router, kemudian lalu connect virtual Mikrotik using Winbox di Winbox. Oke, kita langsung masuk saja pada Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus merunning terlebih dahulu virtual mesin teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa login, kemudian di sini teman-teman cek IP teman-teman, lalu teman-teman bisa ketik di sini. Di sini ya teman-teman di firewall. Kalau saya di firewall, terserah teman-teman membuatnya ya teman-teman. Di sini kita akan membuatnya. Ini saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, di sini ya teman-teman untuk membuat routernya, teman-teman bisa klik kanan, lalu klik Mikrotik router OS. Kemudian di sini namanya Mikrotik, ikonnya router PNG. Kemudian di sini kita langsung ke kemunya ini kita kosongkan saja ya teman-teman. Sorry teman-teman, sebentar. Kita kosongkan saja, kemudian kita save. Kita pindahkan. Klik kanan, kemudian network, lalu kita klik ketik ISP, sorry teman-teman, kita ketik ISP, kemudian kita ganti tipenya dengan manajemen cloud 0. Karena kita butuhkan IP-nya biar kita mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Nah, ikonnya seperti ini, seperti awan ya teman-teman. Kita sambungkan. Sorry teman-teman, kita running terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan ke sini. Di sini kita menggunakan header 1 save. Lalu kita running ya teman-teman. Kita jalankan. Kita tunggu ya teman-teman, ini agak lama. Oke, untuk di sini dia keluar seperti ini. Untuk meminta login, di sini kita ketik admin saja, kemudian enter, lalu password kosongkan saja. Di sini kita klik Y.
Ini kita klik enter Q. Lalu di sini untuk new password kita Ctrl+C saja. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk. Kita langsung ke Winbox-nya saja. Winbox-nya. Nah, di sini sudah terdapat mikrotiknya ya teman-teman. Di sini kita kosongkan password, kemudian kita klik admin connect. Oke teman-teman, di sini kita perbesar. Nah, di sini untuk passwordnya kita cancel saja. Oke, untuk materi yang kelima cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita lanjut pembelajaran materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi Webfig ya teman-teman. Nah, di sini kita mengakses router board with Webfig. Di materi ini, Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Jadi tampilan Webfig dan Winbox itu sama ya teman-teman. Kemudian support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Jadi jika tidak menggunakan Winbox itu bisa menggunakan Webfig ya teman-teman. Untuk mengakses router board via Webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http:// tanda kurung atau langsung seperti ini IP router. Seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengakses router via Webfig, teman-teman bisa kunjungi website ini di Firewall maupun di Google ya teman-teman. Ini nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilannya ini seperti ini. Nanti teman-teman bisa login, kemudian masukkan password, lalu klik login ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman disuruh masukkan password dan konfirmasi password atau buat passwordnya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilan Webfig. Jadi tampilan Webfig itu sama persis seperti Winbox. Fitur-fiturnya juga sama ya teman-teman. Jadi cukup untuk materi Webfig ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi Quickset, yaitu yang ke-7. Nah, Quickset ini digunakan untuk konfigurasi cepat pada Winbox ya teman-teman. Nah, untuk settingan dasar router dalam satu tampilan. Jadi ini settingan dasar router. Di sini terdapat Quickset. Nah, itu untuk konfigurasi cepat dalam satu tampilan. Dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Nah, Quickset ini terdapat pada Winbox maupun Webfig ya teman-teman. Oke. Jadi seperti ini untuk Quickset teman-teman. Nah, jadi untuk tampilan Quickset ini terdapat di dalam Winbox seperti ini ya teman-teman. Saat kita mengkonekkannya dengan pinet kita, ini kita bisa pencet. Nah, seperti ini. Kita bisa konfigurasi cepat di fitur Quickset. Oke, cukup sampai di sini untuk materi Quickset. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang ke-8, Telnet dan SSH. Oke, remote access, Telnet dan SSH. Basis atau based on terminal command line interface, yaitu antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer melalui terminal. Nah, ini command line, perintah yang ada pada terminal. Akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, terminal Winbox, dan terminal Webfig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Perbedaan Telnet dan SSH adalah Telnet tidak menggunakan enkripsi atau tidak aman, sedangkan SSH menggunakan enkripsi atau aman. Oke, di sini kita bisa melakukannya. Kita buka Winbox kita.
Sorry teman-teman, kita buka Pinet kita. Kemudian di sini kita bisa ketikkan slice IP address print. Sorry teman-teman, di sini kita ketikkan IP address print, tidak usah pakai slice. Oke, di sini sudah terdapat IP-nya ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita langsung ke CMD. Cobanya kita run as administration. Kita yes. Kemudian kita ketik ya teman-teman, sorry teman-teman, kita perkecil terlebih dahulu agar tampilannya lebih enak. Sini kita ketik telnet, kemudian kita masukkan IP-nya yang ini 192.168.197.0. Oke, nanti kita bisa mengakses nya di terminal Pinetnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan cobanya di putih. Di teman-teman bisa buka putih, kemudian klik run as administration ya teman-teman. Kemudian di sini sorry teman-teman, saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman masukkan hostname atau IP address-nya yaitu 192.168.197.0. Kemudian portnya di sini sudah otomatis port 22 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masukkan IP address-nya. Nah, untuk port default SSH itu port 22 ya teman-teman. Kemudian di sini kita open. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman ketika klik open lalu kita masuk ke putih, teman-teman bisa login lalu masukkan password, kemudian teman-teman sudah masuk pada terminalnya ya teman-teman di putih. Oke, untuk materi ke-8 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu konsep serial console. Konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115.200 atau data bits 8 party non-stop bit 1 dan flow control none. Oke, di sini untuk cara menggunakan serial console itu seperti ini. Masuk ke terminal seperti putih, kemudian pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line atau COM-nya berapa. Kemudian yang dapat dilihat pada device manager, lalu speed baud rate itu untuk mikrotik 115.200 khusus perangkat mikrotik ya teman-teman, seperti ini. Jadi teman-teman serial line-nya COM berapa, kemudian speednya untuk mikrotik itu 115.200 ya teman-teman. Serialnya ini connection tipenya harus serial teman-teman. Oke, untuk materi yang ke-8 sudah selesai, dan untuk bab 5 kita sudah menyelesaikannya. Maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.